Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Yudanusotika, jurusan Teknologi Pendidikan, Angkatan 2021, kelas B21, dengan NIM 210 121600418. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik model-model pembelajaran terpadu dan penerapan dari model-model tersebut. Karakteristik pada model penggalaan. Karakteristik pada model penggalaan ialah terpisahnya secara mata pelajaran, yaitu mata pelajaran konvensional. Hal ini dipelajari siswa tanpa menghubungkan kebermaknaan dan keterkaitan antara satu pelajaran dengan pelajaran lainnya. Yang diajarkan oleh guru berbeda dengan setiap mata pelajaran yang diajarkan oleh guru berbeda dengan setiap pengajarannya. Lalu penerapan pada model penggalaan yaitu pada mata pelajaran IPS dengan contoh mendaftarkan topik-topik terkini yang terjadi pada masyarakat yang akan membantu siswa dalam kegiatannya. Selanjutnya yaitu model keterhubungan dengan karakteristik yaitu secara sengaja pembelajaran ini diusahakan untuk menghubungkan satu konsep dengan konsep lainnya atau dengan ide lainnya yang dipelajari dalam satu semester dengan ide yang dipelajari pada semester berikutnya di dalam satu mata pelajaran. Dengan penerapan yaitu dengan contoh mata pelajaran IPS yang didapat dengan contoh daerah Bali. Kemudian dibuatlah perencanaan berbagai aspek seperti geografi daerah Bali, adat istiadat daerah Bali, ekonomi pariwisata daerah Bali, bahasa penduduk Bali, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu karakteristik model sarang atau nested. Karakteristik pada model sarang atau nested ini ialah mengintegrasikan kurikulum di dalam satu disiplin ilmu secara khusus, meletakkan fokus pengintegrasian pada sejumlah keterampilan belajar yang ingin dilatih oleh seorang guru kepada siswanya. Dengan keterampilan belajar meliputi tiga keterampilan, yaitu thinking skill, keterampilan sosial atau social skill, dan keterampilan mengorganisasi. Karakteristik ini juga dibagi menjadi 4, yaitu holistik, bermakna, otentik, dan aktif. Untuk holistik yaitu siswa menjadi lebih aktif dan bijaksana dalam menyikapi atau menghadapi kejadian. Bermakna, yaitu siswa mampu menerapkan perolehan belajarnya dan memecahkan masalah yang muncul di dalam kehidupannya. Otentik, yaitu mereka akan memahami dari hasil belajarnya sendiri, bukan sekedar pemberitahuan guru. Lalu selanjutnya yaitu aktif, siswa harus menjadi aktif dalam pembelajaran baik secara fisik, mental, intelektual, maupun emosional guna tercapainya hasil belajar, dengan mempertimbangkan hasrat, minat, dan kemampuan siswa hingga mereka termotivasi untuk terus-menerus belajar. Selanjutnya yaitu karakteristik urutan atau rangkaian. Karakteristik urut pada model sarang ini penerapannya ialah dengan tiga tahapan perencanaan. Dengan tiga tahapan perencanaan, yaitu tahap 1 tentang tahap perencanaan menentukan jenis tema atau mata pelajaran, memilih kajian materi, menentukan suku keterampilan dengan 3 keterampilan yang dikuasai seperti tadi, lalu merumuskan tujuan pembelajaran khusus, lalu menentukan langkah-langkah pembelajaran. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Guru hendak menjadi fasilitator dari pembelajaran, mungkin siswa akan mempelajari secara mandiri. Lalu pemberian tanggung jawab individu dan kelompok kepada siswa. Lalu guru akan perlu mengakomodatif terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terpikirkan dalam proses perencanaan. Yang ketiga yaitu tahap evaluasi. Memberikan kesempatan pada siswa atau guru perlu mengajak siswa untuk mengevaluasi perolehan belajar yang telah dicapai berdasarkan kriteria keberhasilan pencapaian tujuan yang akan dicapai. Dengan contoh mata pelajaran biologi tentang tema benda di sekitar kita kelas 3 SD. Dengan tema benda di sekitar kita, organization skill membuat peta konsep tentang benda dan sifatnya, social skill mendengarkan dan menyimak, thinking skill mengklasifikasikan, membandingkan, dan menyimpulkan,
Dengan standar kompetensi memahami sifat-sifat benda dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu karakteristik model urutan atau rangkaian. Karakter ini menekankan pada urutan karena adanya persamaan-persamaan konsep walaupun mata pelajarannya berbeda. Dengan contoh penerapan yaitu menganalisa isi kurikulum, memilih dua mata pelajaran sejenis, mengurutkan kembali urutan perubahan masing-masing dengan periode waktu yang sejajar. Dengan contoh mata pelajaran IPS Sejarah dan Bahasa Indonesia. Seperti IPS, Kebangkitan Nasional, Sumpah Pemuda, Proklamasi, Orde Lama ke Orde Baru, Masa Orde Baru. Bahasa Indonesia, Angkatan Balai Pustaka, Angkatan Pujangga Baru, Angkatan 45, Angkatan 66, dan Sujunaga. Lalu, karakteristik model bagian. Karakteristik pada model bagian ialah 1. Memadukan dua disiplin ilmu yang memiliki konsep sikat dan keterampilan yang sama. Kedua, memiliki disiplin komplementer, artinya ilmu satu dengan yang lainnya saling mengisi atau melengkapi. Dengan penerapan atau langkah-langkah pada model bagian atau SERT ialah 1. Menentukan dua mata pelajaran yang akan difokuskan pada konsep sikap dan keterampilan, menyeleksi konsep-konsep keterampilan dan sikap dalam satu semester. Yang ketiga, memilih beberapa konsep keterampilan dan sikap yang keterhubungan erat antar mata pelajaran. Yang keempat, memilih tema yang cocok untuk pembelajaran tersebut. Selanjutnya itu model jaring laba-laba. Dengan karakteristik model ini ialah 1. Adanya pandangan secara keseluruhan dalam suatu tema yang dapat dibentuk jaringan dan berbagai pengembangan. Menggunakan pendekatan tematik, kemudian dikembangkan lebih lanjut. Yang ketiga, berpusat pada siswa, memberikan pengalaman langsung, pemisahan mata pelajaran yang tidak begitu jelas, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran, dan bersifat fleksibel. Penerapan pada model penjaringan laba-laba ini ialah dengan mata pelajaran IPA dengan standar kompetensi mengenal berbagai benda langit dan peristiwa alam dengan cuaca dan musim, serta pengaruhnya terhadap kegiatan manusia. Siswa akan diajarkan tentang macam-macam benda langit dan peristiwa alam yang terjadi di sekitarnya. Lalu selanjutnya ada model galur. Karakteristik pada model ini ialah melakukan prediksi atau estimasi kejadian-kejadian pada pembelajaran, yaitu memadukan keterampilan seperti keterampilan berpikir, sosial, belajar, teknologi yang terdapat dalam semua disiplin ilmu dapat dilakukan dengan pendekatan untaian. Langkah dan penerapan pada model ini ialah menetapkan keterampilan yang akan digabungkan dalam pembelajaran keterampilan, lalu memilih mata pelajaran yang cocok untuk dipadukan pada model ini, mencocokkan standar kompetensi pada model ini, lalu merumuskan indikator pembelajaran yang terpadu, menetapkan keterampilan pembelajaran yang akan diuntaikan dan digabungkan. Selanjutnya yaitu mengenai model keterpaduan. Karakteristik pada model keterpaduan ini ialah model ini menggunakan pendekatan antar mata pelajaran atau diusahakan dengan cara menggabungkan mata pelajaran dengan cara meletakkan prioritas kurikuler
dan menentukan keterampilan, konsep, sikap, dan saling tumpang tindih dalam mata pelajaran. Penerapan pada model keterpaduan ini ialah langkah atau penerapan pada model ini ialah yaitu tahap melakukan kegiatan seperti proses pengumpulan informasi, pengolahan informasi dengan cara analisis komparasi atau sintetis, penyusunan laporan yang dapat dilakukan secara verbal. Yang kedua yaitu tahap kulminasi dengan dilakukan penyajian laporan seperti tertulis, oral, unjuk kerja, atau produk. Yang kedua, penelitian meliputi proses dan produk dengan menggunakan prosedur formal dan informal dengan tekanan pada penilaian produk. Selanjutnya yaitu model celupan. Karakteristik model celupan itu atau immersed ialah model ini berpusat untuk memadukan kebutuhan para siswa atau mahasiswa di mana mereka akan melihat apa yang dipelajarinya dari minat dan pengalaman mereka sendiri. Penerapan pada model celupan atau immersed ini ialah dengan contoh pada pelatihan kreativitas berpikir siswa atau mahasiswa. Dengan siswa yaitu mata pelajaran IPA, yaitu tentang pernafasan pada manusia. Pada model immersed tahap perencanaan ini dibagi menjadi 3 model atau 3 tahapan perencanaan, yaitu menentukan jenis mata pelajaran yang dipadukan, memilih kajian materi, menentukan sub keterampilan, lalu merumuskan indikator atau hasil belajar. Yang kelima, menentukan langkah-langkah pembelajaran. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Guru hendaknya menjadi fasilitator proses pembelajaran. Yang kedua, pembagian tanggung jawab individu dan kelompok. Yang ketiga, guru perlu mengakomodasikan ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terpikirkan dalam perencanaan. Lalu selanjutnya yaitu tahap evaluasi. Model atau pelatihan pada model celupan ini dilakukan melatih kreativitas berpikir siswa dengan contoh mata pelajaran IPA, pernafasan pada manusia, PKN, peraturan pemerintah, bahasa Indonesia, menceritakan hasil pengamatan, dan seni rupa membuat poster sederhana. Lalu selanjutnya yaitu karakteristik model jaringan atau network. Karakteristik pada model jaringan atau network ini ialah model pembelajaran berupa kerjasama antar siswa dengan seorang ahli dalam mencari data, keterangan atau lainnya sehubungan mata pelajaran yang disukai atau diminati. Siswa secara tidak langsung mencari tahu dari berbagai sumber. Karakteristik ini dengan model jaringan yang terbuka menerima beberapa input komponen yang berbeda dan akan disaring lalu diurutkan sesuai kebutuhan seorang pelajar. Model network ini mirip dengan sinyal satelit yang bertebaran dan menerima sinyal dari berbagai arah. Lalu penerapan pada model jaringan atau network ini ialah 1. Analisis perkembangan anak. Yang kedua, tentukan konten kurikulum berdasarkan perkembangan anak melalui SK, KD, indikator, dan hasil belajar. Lalu membuat rancangan kegiatan mingguan. Lalu menentukan tema dan subtemanya. Kemudian menentukan indikator. Yang keenam, mendesain model network, lalu memasukkan minat anak. Lalu, hasil dari rancangan model network dimasukkan ke rancangan kegiatan harian. Yang kedelapan, tentukan media, fasilitas, strategi, pendekatan, maupun metode langkah-langkah yang akan dilaksanakan. Yang kesembilan, yaitu langkah evaluasi terhadap kegiatan tersebut. Penerapan model jaringan ini kepada siswa ialah keterkaitan siswa pada bidang tersebut untuk dapat menggunakan model ini agar mereka mengeksplor keingintahuan mereka yang tidak bisa didapatkan melalui buku ataupun guru.
Nah, berikut sudah saya jelaskan mengenai model-model pembelajaran terpadu. Apabila saya ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.